Matius 27 ini saya baca ayatnya. Kuburan-kuburan terbuka dan mereka bangkit. Matius 27 ya, ayat 50. Ya, ayat 50 sampai 53, tapi saya baca ayat 52-nya ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi mereka ikut bangkit. Ketika Tuhan sudah membebaskan mereka, itulah buktinya bahwa Tuhan itu sudah mengampuni umat manusia. Makanya kita percaya ada kebangkitan, saudaraku. Gitu. Biar saya dengar. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan. Semua manusia mati kekal di dalam dosa-dosanya di neraka. Bentar, saya lanjut. Begini kan, kenapa kan nih Tuhan kan maha kuasa kan? Kenapa harus menurunkan derajatnya gitu sebagai Tuhan kan? Bagi Tuhan enak kan maha kuasa kan? Maha kuasa nih. Bisa tuntas gitu aja udah selesai gitu. Nggak harus menurunkan derajatnya untuk menjadi manusia gitu kan? Gini, definisi kamu kan menarik ya. Menarik nih bro ya. Bro mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa gitu ya. Tetapi lihat tuh premis kedua Anda malah kemudian bertentangan dengan premis awalmu. Ya, ketika you bilang Tuhan itu maha kuasa, tetapi premis kedua Anda mengatakan bahwa Tuhan itu kok maha kuasa, tetapi kenapa dia harus jadi manusia? Nah itu kan udah bertentangan dengan premis pertamamu, itu nggak nyambung. Seharusnya ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka konsekuensi logisnya itu Tuhan yang maha kuasa itu tidak terbatas dan kemudian tidak bisa dibatasi dengan apapun bro. Ini saya ulang ya. Saya ulang ya bro ya. Saya ulang ya bro. Maaf ya bro. Premis pertama Anda mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, itu definisinya jelas tuh. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi kemudian pada bagian kedua atau premis kedua Anda mengatakan bahwa Tuhan tapi kok jadi manusia. Nah, ini kan Tuhan kok jadi manusia ini kemudian gugur atau definisi Anda yang pertama itu tidak bisa digunakan lagi. Bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, konsekuensi logisnya adalah bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan misalnya karena dia maha kuasa terus dia jadi manusia maka dia tidak maha kuasa. Itu tidak. Itu tidak terkait. Bukan masalah gitunya. Itu kan menurunkan derajat Tuhan loh. Menurun jauh loh, setara sama manusia. Nah, begini. Yang namanya Tuhan. Oke, saya tanggapinya begini. Ya, karena yang mau diselamatkan adalah manusia, bro. Ya, kita jawabnya pakai filsafat aja deh, sederhana begini, bro. Ya, buat yang namanya teman-teman Tuhan. Kristen mohon tetap layarnya ya. Bro, saya Terima tanya kasih nih, yang sudah tetap baby. layar dan memberkati. Menurut baby, Tuhan yang maha kuasa itu bisa dikenakan nilai diri enggak? Seperti pada manusia. Gimana? Tuhan yang maha kuasa itu bisa dikenakan nilai diri enggak? Seperti pada manusia. Nilai diri gimana maksudnya? Nah, contohnya, ketika saya bilang Tuhan itu baik, maka Tuhan itu bisa jahat. Ketika saya bilang Tuhan itu lemah, maka Tuhan itu juga kuat. Itu namanya nilai diri itu. Nah, bisa nggak Tuhan dikenakan nilai diri seperti itu? Tidak bisa. Yang tadi kamu bilang Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak kemudian dikenakan nilai diri seperti pada manusia? Tuhan itu kuat, maka Tuhan itu lemah. Tuhan itu benar, maka Tuhan pun itu bisa salah. Bisa nggak? Apa? Nggak bisa salah. Nah, benar nih, menarik nih. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa salah, maka ini nyambung nih. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, seharusnya nilai diri yang kamu kenakan pada Tuhan ketika bahwa itu kodratnya Tuhan turun. Nah, itu nilai diri tuh bro. Berarti Tuhan tidak bisa dikenakan nilai diri seperti yang Anda katakan. Nah, gimana? Ini kan udah jelas bang. Kalau Tuhan menyamai manusia, itu turun derajat. Nah, sekarang gini, standar yang kamu gunakan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu turun, sabar bro ya. Ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan itu turun derajat, itu kan nilai diri yang kamu kenakan pada Tuhan. Padahal tahun tadi bro mengatakan bahwa nilai diri itu tidak bisa dikenakan pada Tuhan. Kenapa kemudian Anda tidak konsisten bahwa kalau nilai diri itu tidak bisa dikenakan pada Tuhan, kenapa kamu bilang Tuhan itu bisa turun derajat? Tapi nggak apa-apa om. Nggak apa-apa dia Gitu. bilang.
kepada kita sehingga dia merendahkan dirinya datang dalam rupa manusia. Itulah makanya di dalam iman Kristen, bukti bahwa Tuhan kami itu Maha Pengampun, Maha Pengasih sudah terbukti, bukan halu. Sebab dia datang merendahkan dirinya, menyatakan dirinya dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kami yang percaya kepada dia, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia ini. Bagi yang percaya kepada dia, nah siapapun yang percaya kepada dia, berbahagialah kamu. Karena Tuhan yang menyatakan di Yohanes 20 ayat 29, karena kamu melihat aku maka kamu percaya, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita. Makanya saya bilang tadi, kalau Tuhan Yesus tidak datang dalam rupa manusia, dia tidak rugi. Dia tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak bergantung kepada kita. Dia tetaplah yang mengendalikan seluruh alam semesta, baik di surga maupun di bumi. Tetapi yang rugi siapa kalau dia tidak datang merendahkan dirinya dalam rupa manusia? Yang rugi adalah kita. Yang tersisa adalah kita. Yang rugi besar adalah kita sendiri. Kita akan mati kekal selamanya di dunia kematian, di Hades, tidak akan ada kebangkitan. Tetapi oleh karena begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita, karena cinta kasihnya lebih besar dibanding dengan dosa-dosamu, makanya dia rela turun merendahkan dirinya dalam rupa manusia untuk mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup yang kekal. Wahyu 21 ayat 6-7. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Barang siapa menangnya akan kuberikan mata air kehidupan. Mata air kehidupan itu artinya hidup yang kekal di surga. Dan akulah Allahmu, kaulah anakku. Jelas ya, semua itu demi cinta kasihnya. Ya, jelaskan itu kata kakak tadi, merendahkan diri. Iya, saya tidak menyangkali, betul. Tuhan Yesus datang merendahkan dirinya karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita. Jadi cinta kasih pengampunan Tuhan Yesus itu terbukti, saudaraku. Dia datang merendahkan dirinya dalam rupa manusia. Jadi kalau kita ditanya apa bukti bahwa Tuhan Maha Pengampun, bisa kami jawab dan sudah real, terbukti. Nah, saya mau tanya sama kamu, apa bukti bahwa Tuhan Maha Pengampun? Boleh nggak toh dikit aja dari saya, boleh nggak toh? Jadi gini, makanya tadi saya bilang bro B ya, bro B ini saya suka nih karena dia kritis ya. Makanya tadi saya bilang begini bro B, ketika bro mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, saya sepakat. Terus ketika saya tanya bro bahwa apakah Tuhan bisa dikenakan nilai diri, bro mengatakan bahwa oh tidak bisa Tuhan itu dikenakan nilai diri bro. Nah itu saya juga sepakat. Oleh karena itu, Karena menjelaskan merendahkan diri. Iya bro. Makanya saya bilang tadi. Iya, makanya Tuhan menyatakan aku akan kembali ke Bapamu dan Bapakku, ke Allahmu dan Allahku. Karena dia mau kembali kepada hakikatnya yang adalah Allah itu sendiri. Gitu. Oh, haleluya. Haleluya. Ya nggak apa-apa, kami tidak menyangkali karena begitu besar cinta kasihnya. Makanya kami mengucap syukur begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita umat manusia ini. Iya, begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus. Saya sudah ulang-ulang katakan, Tuhan Yesus kalau tidak datang 2000 tahun yang lalu menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dia nggak rugi. Dia tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Yang rugi itu kita. Yang rugi itu umat manusia. Yang rugi itu Adam dan semua keturunannya akan mati kekal di dalam dunia kematian. Gak akan ada kebangkitan. Tapi ingat itu firman Tuhan Yohanes 3:16. Karena begitu besar cinta kasihnya Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai ada itu tulisannya, begitu besar cinta kasihnya kepada kita, makanya dia merendahkan dirinya datang dalam rupa manusia. Karena kita anak-anaknya sudah mati. Dia adalah Bapa yang baik yang menyelamatkan kita. Gitu loh. Jadi terbukti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Amin. Terbukti, saudaraku. Udah, ntar saya lagi. Kan saya nggak potong-potong pembicara nih kan. Nanti kalau saya potong jangan dipotong dulu ya. Gini, kan Tuhan Maha Kuasa. Kenapa tidak kirim nabi aja udah mengutus itu? Terus kalau enggak, ini langsung aja dari langit gitu loh. Langsung ubah dari. Bentar dulu Om Bonatis. Boleh nggak toh? Bentar, nggak usah compare. Baby Shop, Ya, saya mau tanya sama kamu. Siapa yang bisa menebus manusia yang sudah mati dari hukum Tuhan?
Ya manusia itu sendirilah dengan kelakuannya. Oh, manusia bisa menebus hukum Tuhan. Berarti manusia lebih hebat dari Tuhan. Bukan begitu, bukan menebus. Loh, Itu kan makanya saya tanya, siapa yang bisa menebus manusia yang sudah mati dari hukum Tuhan? Padahal kamu sudah mati nih, bisa kamu menebus? Berarti kamu lebih hebat dari Tuhan. tidak bisa lah kalau sudah mati. Ya sudah, makanya siapa? Kan nggak bisa. Tadi kamu bilang, kenapa nggak nabinya? Udah aku bilang, saudaraku, mau malaikat yang seindah apapun, sebesar apapun, mau nabi sebesar apapun, nggak akan bisa menebus manusia yang sudah mati dari hukum Tuhan. Hukum yang mana? Yaitu di Kejadian 2:17. Kan Tuhan berfirman, Tuhan membuat hukum, Tuhan membuat perintah larangan. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, siapa yang bisa menebus kita dari hukum ini? Karena Adam dan Hawa telah melanggar ini loh. Berarti itu menebus dosa orang-orang yang sudah mati. Bukan menebus dosa, menebus kita dari hukum Tuhan. Kan harus Tuhan itu yang datang menebus kita. Nggak bisa nabi, nggak bisa malaikat. Menabi aja kan perlu ditebus itu, perlu diselamatkan. Makanya siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kan Tuhan itu sendirilah. Masa nabi? Ya nabi nggak bisa lah menebus kita dari hukum Tuhan. Nabi itu bukan juru